Bunda. Kajian hati. Angkan. Selanjutnya siapa yang mau nanya di sini, Bun? Oke, sekarang kita kasih kesempatan dulu. Ya, buat Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya namanya Aca dari Bali. Di bulan Agustus kemarin ada seseorang teman kuliah saya ingin mengejakin saya nikah tanpa pacaran. Ya, yang saya tahu dia laki-laki yang benar-benar hatinya mulia dan mukanya setenang itu. Dan setelah kita kenal, dia selalu mengajak saya sholat istiqarah dan tahajud. Di pertengahan bulan Agustus, dia ada niat baik saya untuk ngajak saya nikah. Nah setelah itu karena kita LDR, saya di Bali dan dia di Palu. Nah jadi kita saling kenal keluarga itu dari sosial media, dari via WhatsApp. Dan kita minta restu kedua orang tua itu dari WhatsApp. Nah karena dianya itu tidak mau pacaran dan langsung menikah, tidak mau tunangan juga. Jadi orang tua kita itu saling setuju. Nah karena kemudian itu kita keduanya itu berkomitmen bahwasannya bakal menikah pada tanggal 4 Oktober 2025. Setelah itu kita berdua ini buat perjanjian menyelesaikan vendor dan isi hantaran yang lain-lain. Nah setelah di tanggal 26 September kita pulang sama-sama ke Medan. Di H-7 saya mau melaksanakan pernikahan, ada satu orang wanita yang mendm di Instagram saya bahwasannya dia bilang masih ada hubungan dengan mantan calon suami saya. Dan saya menanyakan itu kepada mantan calon suami saya, Ustadz. Saya tanyakin apakah benar kalian masih ada berhubungan. Terus mantan calon suami saya ini mengatakan benar, Ca. Bahkan mereka berdua itu sudah melakukan hal yang di luar nalar saya, Ustadz. Dari tanggal 27 September sampai 30 September itu kita di situ udah mulai ragu dan dianya menjatuhkan bilang, Ca, saya ragu, saya nggak bisa menjalani ini semua. Terus saya bilang, Ustadz, ini bisa aja dari gangguan-gangguan yang lain atau ujian-ujian pernikahan. Tapi tidak, Ca, saya masih ragu. Bagaimana kita menikah tapi saya tidak, Ca? Dia berkata seperti itu, Ustadz. Dan sampai di tanggal 30 September dia datang bersama keluarga dia bahwasannya bilang untuk membatalkan. Terus sudah dibilang sama keluarga saya, ini mungkin ujian, apakah kamu gak bisa berpikir lagi? Terus laki-lakinya bilang, enggak Pak, ini memang keraguan dari diri saya sendiri. Dia bilang begitu. Tepatnya di tanggal 26 Oktober saya mendapatkan berita bahwasannya dia sudah menikah sesama perempuan yang mendm di Instagram saya, Ustadz. Dan di mana di situ hari yang paling benar-benar hancur di diri saya. Nah pertanyaannya, Ustadz, gimana mengikhlaskan perbuatan mantan calon suami saya itu benar-benar ikhlas terhadap perbuatannya. Berbahagialah kamu, semoga rumah tangga kamu selalu damai, aman dan tentram. Bunda, ada dua nasihat dari Ahilman untuk kita yang pernah mengalami kegagalan pada satu hal. Yang pertama, teruslah berhusnuzon kepada Allah.
berprasangka baik kepada Allah. Boleh jadi kegagalan yang kamu benci justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka Allah itu mengijabah doa hambanya dengan 3 jawaban. Yang pertama, yes. Allah berikan sesuai dengan apa yang kita mintakan. Atau yang kedua, no, tidak. Maksudnya apa? Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah tidak memberikan doamu, bukan Allah nggak bisa ngasih. Allah bisa saja ngasih, tapi Allah tahu yang kamu minta itu nggak baik untuk hidupmu. Atau yang ketiga, jawaban Allah, wait, tunggu. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Maka Kak Aca dan semua yang pernah gagal, teruslah husnuzon kepada Allah. Karena takdir Allah terlalu berarti untuk dicurigai dengan hati yang penuh dengan prasangka buruk di hati kita. Yang kedua, percayalah Allah tidak mungkin mengambil sesuatu kecuali Allah mengganti dengan yang lebih baik dan lebih indah. Pernikahan itu bahtera yang paling besar. Menyatukan 2 keluarga, menyatukan 2 hati, menyatukan 2 manusia, maka tidak mudah untuk menjalaninya. Maka buat saya, menikah dengan orang yang salah lebih sakit daripada menunda pernikahan. Setuju tidak? Maka boleh jadi Allah bikin kita gagal, nggak apa-apa. Jika dipaksakan akan semakin sakit setelah kita tahu kenyataan yang sebenarnya. Bersyukur Allah menunjukkan sebelum kita menikah sehingga kita bisa berbenah sebelum kita melangkah pada jenjang pernikahan yang lebih lama. Kak Aca, percayalah, jangan putus asa, jangan hancur, serahkan kepada Allah. Allah tahu isi hatimu. Allah juga lihat usahamu. Allah tidak mungkin pergi meninggalkanmu. Allah tidak mungkin mengecewakanmu dengan satu keadaan kecuali Allah menyiapkan kebaikan setelah keadaan yang menyakitkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ada satu doa yang pernah Nabi ajarkan untuk kita yang pernah kehilangan, agar Allah gantikan dengan yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah untukku semua yang hilang dengan pengganti yang lebih baik menurutmu. Amin. Salam buat keluarga. Kak Aca juga harus tetap hebat dan semangat. Semoga ada laki-laki soleh lainnya. Amin ya Allah. Yang bisa hadir untuk hati Kak Aca. Amin Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu.
Aduh Bunda, kenapa ya? Kok aku perhatiin kok Bunda tuh kayak kesakitan gitu lengannya. Tadi nyapu rumah dari halaman depan sampai belakang, terus ngepel, ngangkat air. Sekarang pinggang sama lengan tuh kayak ketarik. Wah, pasti nggak nyaman banget ya Bun rasanya. Tapi nggak perlu khawatir lagi karena aku punya solusi baru. Ini dia, Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Bisa dipakai untuk redakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Aku contohin ya Bun cara pakainya. Paramex Nyeri Otot Hot Cream itu nyaman banget dipakai sebelum dan setelah olahraga atau sesudah beraktivitas berat pas kondisi badan pegel-pegel. Keunggulannya panasnya pas dan meresap ke dalam, bukan yang cuma panas di permukaan doang. Krimnya juga tidak lengket jadi enak digosoknya. Dan yang bikin beda itu aromanya, bikin rileks banget karena pakai anis oil. Ah, mantap. Wah, panasnya nyaman ya Teh. Ada aromaterapi anus oilnya juga. Iya Bun, nah gimana kalau sekarang Bunda cobain dulu deh di pergelangan. Wanginya beneran bikin rileks ya Teh. Bisa dibeli di mana? Aku mau bagi-bagi nih sama teman-temanku. Nah, bisa dibeli di apotek terdekat atau langsung cek di e-commerce juga banyak loh. Nah, buat yang aktif, gampang pegal, atau aktif olahraga, wajib punya Paramex Nyeri Otot Hot Cream. Nyeri otot, sendi, pegal linu, Paramex Nyeri Otot Hot Cream obatnya. Ini ya Bun.